Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para rawuh sedaya ingkang minulya, seluruh anggota Jamiyah Yasin Tahlil Wasilatut Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus dumateng keluarga besar Bapak Dhofir ingkang kawula hormati. Sumangga wonten ing kesempatan dalu punika kita sarengan nyaosake syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Bilih wonten dalu punika kita sarengan nderekake rasa syukur marang Allah Subhanahu wa Ta'ala atas daya limpahan rahmat taufik saha hidayahipun, dengan harapan mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan panjang umur, tetap iman Islam, istiqomah ngibadah, pinaringan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak sedaya anggota Jamiyah Wasilatut Taqwa ingkang dipun mulyakake Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. An Abi Abdirrahmani, cinarita sangka bapake Abdirrahman Abdillah bin Mas'udin, ya Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala dawuh sapa Abdillah bin Mas'ud, haddatsa nyeritani na ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa halih utawi Kanjeng Nabi iku as-shadiqu, wong kang bener, al-masduku tur wong kang den benerake. Dawuhe Kanjeng Nabi, inna ahadakum sak temene salah sijine sira kabeh
iku yujma'u den kumpulake apa khalquhu kedadiane ahadukum fi batni ummihi ing dalem wetenge ibune ahad den dadekake arba'ina ing dalem 40 apane yauman dinane nutfatan halih rupa mani summa yakunu nuli ana sapa ahad iku alaqatan dadi geteh kempel misla dzalika halih padane mengkono-mengkono arba'ina yauman summa yakunu nuli ana sapa ahad iku mudghatan dadi daging kempel misla dzalika hale padane mengkono-mengkono arba'ina yauman summa yursalu nuli den perintah ilaihi marang ahad sapa al malaku malaikat fayangfuhu mongko nyebul sapa malaikah sapa malak fihi ing dalem ahad ar-ruha ing roh wa yu'maru lan den perintah sapa ahad bi arba'i kalimatin kelawan papat pira-pira kalimat bikadbi rizkihi kelawan nulis rezekine ahad wa ajalihi lan patine ahad wa amalihi lan ngamale ahad wa syakiyun lan bejo au sa'idun utawa cilaka. Malam hari ini menerangkan hadis Arba'in Nawawi, hadis yang keempat, diceritakan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh bersabda seperti ini. Dawuh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan tentang kejadian-kejadian manusia dari tahap satu ke tahap yang lain ke tahap yang selanjutnya. Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya salah satu di antara kalian semua, jadi kalian semua ini ya, ada orang kaya, ada orang miskin, ada yang punya jabatan, ada yang enggak. Pokoknya kalian semualah. Ini dulu yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Kita ini pada zaman dulu iki suarane perak karo dalan gede iku ya motor bantere kaya ngene iki. Tapi mireng ya jenengan ya. Alhamdulillah. Nggih, pancen perak dalan gede persis ora latar. Jadi kita itu ketika waktu di dalam kandungan, jadi ilmu asal usuling dumadi. Ketika waktu itu bapak dan ibu ini sesudah nikah itu mestinya kan ya kumpul nih. Akhirnya Allah menciptakan akan menjadi benih-benih manusia. Pada waktu 40 hari kita itu dikandung di dalam perut ibu. Ini berupa sperma.
Jadi sperma ini. Ya ono sing dadi kaya Kang Suwari itu ya dulunya itu 40 hari itu asalnya dari sperma. Dadi khuliqa mimma indafik. Manusia diciptakan baik dalam bentuk manusia ini punya jabatan yang tinggi atau tidak punya jabatan, manusia yang biasa atau yang luar biasa, tetap kejadiannya asal dari sperma. Sampean ini ya kudu ngandel, orang ngandel ku ya kacau sampean iki. Wis pokoke ngandel iki. Lah mlane dadi Kang Di ku ya asale ya teko sperma kan. Dadi aku barang ya sperma ini. Selama 40 hari ini di dalam kandungan ibu. Makanya di dalam keterangan itu, dalam fase-fase manusia terjadi, diciptakan Allah, 40 hari ini adalah fase yang pertama berbentuk sperma, rupa mani. 40 hari ini adalah hari tauhimah, ini adalah hari nyidam. Orang Jawa itu mengatakan nyidam. Biasanya kalau wis telat, dalam situasi 40 hari di dalam kandungan, seorang ibu ini akan mengalami nyidam. Ini. Tapi yang nyidamnya itu harus nyidam yang baik, sesuai dengan syar'i kan gitu Kang Subur ya. Mosok nyidam ameh nguntal wong lho ngaten iki. Ngaten iki. Utawa nyidam kok ameh ngunus wesine kaji mirin terus tak untal ngono ya ora gathok iki. Ngaten. Ya tetep diwehi nek Pak Kaji mirin ngono sangger mbok untal ya lah kono mek siji. Ini. Terus fase berikutnya, fase yang kedua, summa yakunu mudghatan mithla dzalika. Summa yakunu alaqatan mithla dzalika. 40 hari lagi fase yang kedua, ini adalah berbentuk alaqah. Alaqah itu adalah darah yang menggumpal. Darah yang menggumpal itu darah yang kental. Ini 40 hari. Makanya fase pertama 40 hari, yang kedua 40 hari. Ini dumateng bapak-bapak ini mungkin menawa duwe mantu utawa anak wedok sing lagi ngandut. Hadis ini harus dipahami. Ini penting sekali ini. Terus fase yang ketiga itu akhirnya menjadi mudghah. Mudghah ini berbentuk daging yang keras. Daging yang keras. Ya ada telinganya, ada matanya, cuma belum sempurna. Makanya 40 fase pertama sperma, 40 fase kedua berbentuk alaqah, darah yang kental. Terus fase yang ketiga 40 hari lagi berbentuk mudghah, daging yang keras. Nah, terus akhirnya dadi kaya kula jenengan niki. Sesudah 120 hari, summa yursalu ilaihil malak fayangfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Akhirnya malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, berilah roh calon jabang bayi yang ada di kandungan itu, tiup, kasih roh. Atas izin Allah, akhirnya dikasih roh. Kalau sesudah mengasih roh, nanti terus dicap saja. Cap yang pertama yaitu rezekinya. Jadi kaya Kang Kaulan ini rezekinya ya wis gawe anu Kang, napa niku? Cakar ayam lah kan. Tapi yo kemungkinan mungkin pada usia 60 yang akan datang ya reti Kang ya. Mbok terus dadi bos mesti ora reti aku. Sementara iki dadi tukang gawe cakar ayam lah. Katane. Rezeki ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sesudah rezeki ditulis wa ajalihi, terus umurnya ini akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ini amalnya, perbuatannya, ini akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat ini cap yang paling menentukan, celaka atau menjadi orang yang tidak celaka. Ini yang perlu kita pikirkan. Kalau kita di dunia, mohon maaf ini, andaikan Allah menciptakan kita rezekinya pas-pasan, terus usia kita ya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, terus pokoknya pas-pasan lah. Wong Kanjeng Nabi itu kan ya 63 lah. Sampean misalnya itu yang 60 ya mungkin kari 3 tahun kan ngoten iki. Saya mungkin wis 63 lebih ya alhamdulillah, itu merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan amal kita itu ya pas-pasan, artinya apa? Ya kadang-kadang ibadahnya itu ya sak tekun-tekune biasa-biasa saja, maksiat ya pokoknya ya dilakoni wis biasa lah. Nanti niki apa meneh waya poso Rejeb barang sesuk niki wis kuat nglakoni ya alhamdulillah, ora kuat ya alhamdulillah. Nanti niki sesuk mulai wis do geger dina niki wau, tanggalane dina Rebu ngoten niku do geger do poso kabeh. Setengah hari kula do dibel, kula pun kedarung poso niki pripun, kepengen batal kowe. Mboten nah, ya alhamdulillah terusno. Tak takoni kowe poso nyaur kandha Ramadan apa poso biasa? Nek poso kandha Ramadan dilarang menggugurkan. Ngoten iki jenenge wayah. Ngoten. Karepe iku dipasno tanggal 1 Rejeb. Saya wis kadung hari ini poso ya alhamdulillah dilakukanlah. Ngoten iki. Yang keempat ini syakiyun au sa'idun, ini celaka atau tidak. Jadi kula iki menjadi wong bejo, kita niki menjadi wong bejo napa wong cilaka ini, Allah tuh yang sudah menentukan pada waktu ketika kita pada usia 120 hari yang ada di kandungan ibu. Ya pokoknya kita itu harapannya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita itu diberi panjang umur. Amin Allahumma. Diwenehi panjang umur, tetap iman Islam, ngibadahi so istiqomah, so nemati so husnul khotimah. Wis jalukane ngono, sombene dilanjut Gusti Allah enteng, iso mlebu swarga bareng-bareng. Amin Allahumma amin. Tapi sing sugih-sugih kula ya ora tanggung jawab ya, nek zakate ora disiplin kok. Mangke jenengan welehno. Mbiyen jenengan niku mari iso mlebu swarga. Lah kowe wong sugih zakatmu ora disiplin arek ngoten. Aja nyalahno aku, wis tak kandhani kula ngoten iki. Lah nek sing sugih-sugih kan sering kula kandhani. Disiplin aja lah. Ora bakal melarat. Hadis selanjutnya, fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Demi Allah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi itu bersumpah, sesungguhnya salah satu di antara kamu semua, sungguh beramal sebagaimana amal ahli surga. Salate disiplin, zakate disiplin, posone disiplin, pokoknya apa saja itu dilakukan, gambaran ahli surga itu dilakukan. Sehingga secara logika
Secara rasio ketika menjalankan satu amal surga sebagaimana amalnya ahli surga, antara orang yang mengamalkan dengan surganya itu tinggal 1 dirok. 1 dirok itu ukuran biasa itu kira-kira 60 cm. 60 cm. Dados dirok niku sementene, tapi wong tangane rada dawa nih. Ngoten iki. Tangane Kang Imam kan cekak. Ngoten iki. Tangane wong rada dawa kira-kira wong-wong sing ukuran 60 cm. Jadi antara surga itu dengan orang yang amal ahli surga ini hanya tinggal 60 cm mencolot sampai. Tapi apa yang terjadi? Fayasbiku alaihil kitab. Di Lauh Mahfuz ketika manusia ada di dalam kandungan ini dicap menjadi ahli neraka, menjadi ahli yang celaka. Delalah pada waktu mereka akan meninggal dunia, akhirnya dia itu beramal perbuatan yang memasukkan mereka ke neraka. Contoh kecil saja, perbuatan syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ucapan-ucapan yang mengarah ke kekufuran. Mungkin sering kalau cerita, kadang-kadang iya kita itu ya ibadah ya sudah ibadah, berdoa ya sudah berdoa, tapi ya gimana? Saya mau menerima, saya mau ridho. Wong yang tidak ibadah saja itu ya rezekinya lancar-lancar saja ini. Wong kita itu sudah diberi ijazah dari kiai-kiai, dari ustadz, dari sesepuh-sesepuh masyarakat, sudah tak amalkan semua. Akhirnya menyalahkan Allah. Dengan penuh keyakinan di dalam hati menyalahkan Allah, langsung mati ya. Lah, matinya itu mati dalam keadaan tidak mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dalam keadaan kufur. Lain ada orang berbuat maksiat. Contoh misalnya, iki saya ndak ngajani sampean ndak. Ada seorang laki-laki ahli ibadah, tapi dia sering ke tempat prostitusi, renggone nggon gembrek misalnya. Akhirnya mati di situ. Bar gitu misalnya itu. Matinya ini tetap dihukumi menjadi orang mukmin, orang yang beriman, tapi durhaka. Itu loh. Walah mati nonggone hotel bareng ngono, aku mau nyolati, jangan. Kita tetap mensolati. Wong itu matinya mati dalam keadaan maksiat. Kalau keadaan kafir ini lebih berat. Wes pokoknya begitu mati, besok dibangunkan di alam kubur, dibangkitkan, langsung dia menuju ke neraka gitu aja. Nek orang itu tidak, nanti dihitung. Oh, ini ada ibadahnya, iki nggembrie semene misale, iki pernah nyolong begini. Ini nanti baru dihitung, tetap dia dihukumi tetap orang yang beriman. Besok akan masuk ke surga. Syukur dia tidak melakukan hal yang jelek, dia tetap sesuai dengan apa yang didhawuhke Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ini yang kita harapkan. Akhirnya apa? Dia mati dalam keadaan kafir, akhirnya masuk ke neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihil kitab fa ya'malu bi amali ahlil jannah fa yadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang kedua ini, di antara salah satu kalian semua
beramal ahli neraka. Weh wong iku begedute wis naudzubillah. Kon jamaah wis moh-moh temenan. Salat wae ra gelem. Delalah. Tua-tua itu mau meninggal dunia, dia tobat yang benar-benar tobat. Makanya sering saya katakan, walaupun dia itu mulai kecil dalam keadaan kafir, andaikan diberi umur 70 atau 60 tahun, kekufuran terus, tapi ketika dia mau mati mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti dia masuk surga. Hebatnya kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya ada dalam keterangan, ketika ada orang kafir, delalah akhir hayat dia itu sadar, dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya dia mengamalkan hal itu, terus dia mati, dia termasuk golongan orang-orang yang masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah keterangan, wal muslim idza takallama fi akhiri umrihi bi kalimatil kufri dakhalan nar. Orang Islam ketika pada akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat kekufuran, dia akan masuk neraka. Sebaliknya, orang kafir idza qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah summa mata dakhalal jannah. Orang kafir ketika dia mengucapkan la ilaha illallah terus kemudian meninggal dunia, dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ini sebuah dorongan, sebuah motivasi kagem kula panjenengan sedaya, ucapkanlah zikir walaupun di dalam hati. Mengucapkan lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita mentalkin kepada orang-orang keluarga-keluarga kita yang mau naza sakaratul maut, cukup kita mengucapkan lafal Allah, 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 Allah di dalam telinganya orang yang mau meninggal. Ora usah lain diwarai asyhadu alla ilaha illallah kesuwen Allah, Allah, Allah. Insyaallah semoga saja hadis ini membawa inspirasi kagem kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya termasuk golongan-golongan wong sing bejo donya bejo akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Saking kawula sedaya kekirangan kelepatan nyuwun pangapunten.